Ada satu kisah menarik dari bapaknya Imam Syafi'i bernama Idris bin Abbas. Pada suatu hari, Bapak Idris lagi menyusuri sebuah sungai. Ia tidak sengaja melihat ada buah delima jatuh di perairan tersebut. Ada beberapa sumber yang mengatakan buahnya adalah buah apel, tapi banyak sumber yang mengatakan bahwa buahnya buah delima. Jadi kita sepakati buahnya adalah buah delima. Bapak Idris nggak sengaja melihat ada buah delima jatuh di perairan tersebut. Yang dilakukan adalah dia ambil buahnya lalu dia makan. Di tengah-tengah ia makan, dia berpikir, ini buah bukan punya saya. Saya nggak mau orang yang punya buah ini nggak ridho kalau buahnya saya makan. Akhirnya yang dilakukan Bapak Idris adalah, Bapak Idris mulai menyusuri sumber air berasal dan sambil mencari di mana letak pohon delima tersebut. Dia cari, ketemulah sama satu pohon besar dan lebat, yaitu pohon delima. Bapak Idris mulai menemui pemilik rumah tersebut dan berkata, "Wahai Tuan, apakah betul pohon ini milik engkau?" Pemilik pohon bilang, "Ya, pohon ini milik saya. Tadi di bawah saya melihat ada buah delima jatuh, lalu saya ambil dan saya makan. Apakah engkau meridhoinya?" Kata pemilik pohon, Tidak semudah itu." Bapak Idris bertanya, "Lalu bagaimana caranya agar engkau meridhoi buah delima yang telah aku makan?" "Engkau harus menjaga dan membersihkan kebunku selama 1 bulan penuh tanpa digaji." Tapi demi mendapatkan ridho bapak pemilik pohon tersebut, akhirnya Bapak Idris mengiyakan. Kerjalah yaitu membersihkan, merawat kebunnya selama 30 hari full tanpa digaji. 1 bulan selesai, Bapak Idris bertanya lagi kepada pemilik pohon, "Wahai tuanku, apa yang telah engkau perintahkan, aku telah lakukan. Membersihkan dan merawat kebun ini selama 30 hari tanpa digaji. Apakah engkau sudah meridhoi buah delima yang telah aku makan?" Dijawab lagi, "Tidak. Ada satu syarat lagi. Engkau harus menikahi putriku. Putriku ini adalah seorang buta, bisu, tuli, dan lumpuh." Mendengar perkataan tersebut, Bapak Idris termenung. Tapi lagi dan lagi di situ, demi mendapatkan ridhonya, akhirnya dia iyahkan lagi tuh. Dimulailah pernikahan tersebut. Disaksikan oleh beberapa orang dan tanpa perantara penghulu. Selesai akad, pemilik pohon tersebut memerintahkan kepada Bapak Idris untuk masuk ke kamar menemui sang putri. Masuklah Bapak Idris ke kamar. Di situ Bapak Idris kaget karena putrinya sangat cantik dan mendekati sempurna. Jadi yang dibilang anak saya buta, tuli, bisu, lumpuh, nggak ada nih. Di kamar tersebut nggak ada. Yang ada adalah putri cantik dan hampir menyentuh sempurna. Tahu nggak apa yang dimaksud oleh bapak pemilik pohon ini kepada Bapak Idris bahwa anak saya adalah anak yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh? Ternyata yang dimaksud adalah anak saya buta karena dia tidak pernah melihat hal-hal yang dimurkai Allah. Anak saya tuli karena dia tidak pernah mendengar hal-hal yang dimurkai Allah. Anak saya bisu karena dia tidak pernah mengucapkan hal-hal yang dimurkai Allah. Anak saya lumpuh karena ia tidak pernah melangkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan kenapa bapak pemilik pohon ini mau menikahi putrinya dengan Bapak Idris karena melihat kegigihan, kesungguhan, dan kejujuran dari seorang Idris bin Abbas. Dari situlah akhirnya sang putri menikah dengan Bapak Idris lalu melahirkan anak bernama Syafi'i. Mazhabnya telah diikuti oleh banyak sekali kaum muslimin saat ini. Semoga dari kisah ini ada sesuatu yang bisa kita ambil. Terima kasih.